Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya cintai rekan-rekan UKK Kardiologi, para pemirsa, dan seluruh panitia. Izinkanlah saya menyampaikan tugas sebagai moderator. Kali ini pada sesi saya ini dengan tema kegawatan darurat kardiologi anak. Ada 3 pembicara, Dr. Taufik, Dr. Shirley, dan Dr. E.S. Zul Febrianti, spesialis anak konsultan. Kemudian dengan berakhir dari pembicaraan masing-masing, nanti soal apa ya jawabnya dijadikan satu aja. Untuk itu saya singkat saja, saya persilahkan Dr. Taufik Hidayat, spesialis anak konsultan, untuk menyampaikan presentasinya dengan topik diagnosis dan tata laksana awal serangan sianusis. Selama 20 menit, Dr. Taufik. Iya, Bro. Monggo, Dr. Taufik. Oke, matur nuwun, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia Pediatri Kardiologi Optikum 10 dari Rumah Sakit Saiful Anwar FKUB yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing tentang diagnosis dan tata laksana dini serangan sianusis pada anak. Dan tak lupa juga terima kasih pada moderator dan komoderator, Prof. Teddy, guru kami, dan Dr. Rita. Izin saya screen, ya. Ini tidak dibaca di pembicara, panitia. Izin. Langsung ya. Baik, dokter, kami tampilkan untuk CV-nya. Ya, terima kasih. Saya akan bacakan kurikulum vitae Dr. Taufik. Dr. Taufik adalah staf kardiologi anak FK Unair, Dr. Sutomo. Kemudian beliau menyelesaikan dokter umumnya di universitas yang sama tahun 2006, spesialis anak 2013, dengan konsultan kardiologi anak 2017. Beliau mengikuti fellowship pediatrik kardiak intensivis di IJN tahun 2019 hingga tahun 2020, dan saat ini beliau menjadi kandidat doktor di program doktoral Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Demikian, dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya share screen dulu, ya. Ya, sudah terlihat, ya, presentasi saya. Matur nuwun. Saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan tata laksana dini serangan sianusis pada anak. Pendahuluan, sianusis berasal dari bahasa Yunani, ya, dengan kinos, dengan blue atau biru, di mana didefinisikan sebagai perubahan warna biru pada kulit dan mukosa, di mana terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi hemoglobin introduksi kurang lebih 5 gram per desiliter. Sianusis ini tidak akan terlihat secara jelas jika anaknya mengalami anemia. Tipe sianusis terbagi menjadi 2, yang sentral sianusis dan akrosianusis. Di mana sentral sianusis sendiri ini merupakan sianusis yang menetap, biasanya
terjadi pada kulit dan membran mukosa. Membran mukosa harus dilihat jangan hanya bibir aja, tapi mukosanya bisa dilihat sampai ke gingiva dan lidah. Sedangkan akut sianosis merupakan sianosis yang bersifat sementara, biasanya hanya di perifer dan biasanya berhubungan dengan lingkungan yang dingin. Di mana perbedaan dari central sianosis dan peripheral sianosis adalah biasanya bersifat menyeluruh, akan ada efek dari hangat dan dingin. Biasanya dia akan menghilang jika peripheral jika dihangatkan, tapi kalau dia sentral dia akan menghilang. Jika diberi oksigen, yang peripheral juga akan menghilang, tapi yang central sianosis dia akan tetap ada sianosisnya. Dan ini yang penting, biasanya pada central sianosis akan disertakan juga lidah dan membran mukosa gingiva, tapi pada peripheral tidak. Membran gingiva dan membran dari lidahnya masih terlihat kemerahan. Apa penyebab dari sianosis? Ada dua, bisa cardiac sianosis dan non-cardiac sianosis. Cardiac sianosis bagi menjadi dua, yang ductal dependent lesion dan non-ductal dependent lesion. Tadi sudah dijelaskan secara detail oleh pembicara sebelumnya, di mana ductal dependent lesion dibagi menjadi non-ductal dan ductal dependent lesion yang terdiri dari tetralogy of Fallot, tricuspid atresia, pulmonary atresia atau critical pulmonary stenosis atau Epstein anomaly. Sedangkan non-ductal dependent biasanya dengan lesion truncus arteriosus, transpose of great artery, total anomalous pulmonary venous return, dan hypoplastic left heart syndrome. Jadi yang ductal dependent lesion ini sianosis yang memang dia akan dipengaruhi oleh adanya duktus yang terbuka. Seandainya duktusnya sudah mulai tertutup, maka anak akan lebih sianosis dan akan mengancam jiwa. Non-cardiac sianosis akan dibagi menjadi dua, penyebab pulmonari ataupun neurological. Ini tidak akan saya bahas lebih dalam, mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Bagaimana melihat analisis sianosis pada CHD? Tetap ada pilar-pilar yang harus kita lakukan, di mana history taking merupakan pilar utama, di mana dibagi menjadi maternal history during pregnancy, dan atau adanya history daripada saat di kelahiran. Diagnosis fisik juga penting, pulse oximetry untuk deteksi dini apakah suatu sianosis yang kita curigai ke arah jantung atau tidak, ada chest X-ray, elektrokardiografi, dan ekokardiografi. Di mana history taking selama pregnancy dan postnatal history, kita harus menyarankan apakah ibu suatu diabetic mother, karena ibu-ibu yang dengan diabetes mellitus akan meningkatkan risiko terjadinya suatu insiden penyakit sianotik CHD, salah satunya transverse great artery. Infeksi status, apakah ada infeksi-infeksi pada trimester pertama seperti TOX infection, toxoplasma, rubella, ataupun cytomegalovirus pada trimester pertama. Minum alkohol juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya suatu cyanotic congenital heart disease. Ibu merokok ataupun perokok yang pasif juga akan mempengaruhi terjadinya suatu cyanotic congenital heart disease, khususnya seperti spesifik yang tetralogy of Fallot. Bagaimana jika ada dengan histori adanya keluarga dengan CHD? Maka tadi yang dijelaskan oleh Dr. Syarif bahwa prenatal ekokardiografi juga penting untuk screening anak bayi-baby yang dengan adanya histori dari penyakit congenital heart disease. Bagaimana ibu yang dengan lupus nephritis, lupus erythematus, ataupun ibu yang dengan penggunaan obat antiepileptik juga akan berpengaruh terhadap suatu kelainan congenital heart disease. Yang penting juga kapan terjadinya sianosis dan lokasinya di mana, itu akan menentukan ini termasuk kelainan yang curiga ke arah mana dan jenisnya apa. Dan juga adanya suatu gejala-gejala antaranya gagal jantung. Bagaimana diagnosis fisik
pada anak-anak dengan suatu cyanotic congenital heart disease, kita harus melihat yang pertama, apakah ada dysmorphic features dari genetik seperti Down syndrome, karena Down syndrome akan berkorelasi dengan beberapa kelainan-kelainan baik cyanotic maupun cyanotic congenital heart disease. Adanya suatu cyanosis di ujung-ujung jari ataupun di membran mukosa, adanya terdengar murung atau enggak, adanya gagal jantung, mungkin adanya takikardi, takipneu, hepatomegaly yang lebih tumpul, dan adanya suatu penurunan dari blood pressure ataupun variable pulse pada ekstremitas atas dan bawah. Terus osimetri tadi sudah dijelaskan secara detail sama Dr. Indah, saya akan lompati, di mana ini men-screening suatu adanya CCHD atau critical congenital heart disease atau enggak. Ini juga penting, hyperoxia test, di mana ini mungkin prosedur yang bisa dilakukan oleh teman-teman general physician maupun dokter anak. Secara teori kita berikan oksigen 100% selama 10 menit. Teorinya akan diperiksa PeO2 ya, tapi ini sangat invasif, akhirnya mungkin bisa diganti dengan SpO2 atau saturasi oksigen. Jika PO2 kalau kurang dari 100 itu mesti suatu cardiac lesion, baik yang restrictive blood flow ataupun paralysis circulation. Kalau dia 100 sampai 150 mungkin BPSN. Kalau dia 150 sampai 300 itu suatu kelainan dari pulmonal ataupun kelainan dari CNS, dan kalau dari atas 300 dia normal. Specific lesion cyanosis pada chest X-ray ya. Ini beberapa kelainan cyanosis yang mungkin kita bisa ada gambaran gimana kalau ada TOF, di mana TOF itu ada 4 kelainan, ada pulmonary stenosis, ada right ventricle hypertrophy, ada VSD perimembrance, dan ada overriding aorta. Di mana ada gambaran suatu fototorak yang vaskular paru yang menurun dengan hipertrofi ventricle kanan apex terangkat dan adanya konus pulmonalis menghilang seperti gambaran suatu boot shape atau sepatu ya. Bagaimana dengan chest X-ray pada transverse carotid artery intact ventricular septum, di mana adanya suatu sirkulasi paralel, LV keluar ke pulmonary artery, right ventricle keluar ke aorta. Ada gambaran suatu corakan paru yang biasa kalau bisa meningkat karena PA dipompa dari left ventricle, dan adanya gambaran dari except appearance. Ini gambaran kayak itu ya, kayak telur. Bagaimana dia gambaran chest X-ray pada total anomalous pulmonary vein region, di mana harusnya pulmonary vein kembali ke left atrium, tapi dia kembali ke right atrium melalui suprakardiak TEPVR, intrakardiak maupun infrakardiak dengan gambaran chest X-ray seperti snowman signs appearance dengan vaskular paru yang meningkat. Jadi beberapa chest X-ray yang spesifik kita akan bisa mencurigai diagnosis ke arah ini cyanotic CHD yang jenis apa. Bagaimana korelasi antara ECG dan chest X-ray pada anak dengan cyanotic congenital heart disease? Maka kita akan membagi dua, cyanotic CHD yang vaskular paru menurun dan vaskular paru yang meningkat. Penurunan akan dibagi menjadi beberapa kecurigaan jenis lesion, misalkan TOF, PIVS, tricuspid atresia, Epstein anomaly, ataupun kelainan lain dengan pulmonary stenosis. Setelah itu baru kita akan membagi dia right axis deviation atau left axis deviation. Jika RAD pilihannya TOF dan PIVS. Jika dia RVH suatu TOF, dia RVH maka suatu pulmonary atresia intact ventricular septum. Jika dia left axis deviation, pilihannya tricuspid atresia dan Epstein anomaly. Apakah ada tanda-tanda RBBP, apakah tanda-tanda LVH. Kalau LVH mungkin ke arah tricuspid atresia, kalau RBBP ke arah Epstein anomaly, biasanya akan ada suatu kelainan konduksi. Jika fototoraknya ada vaskular paru yang meningkat, maka pilihannya transverse carotid artery, TEPVR, truncus arteriosus, hypoplastic left heart syndrome, single ventricle ataupun toxic pink anomaly yang di ORV. Setelah itu baru kita bedakan ini right axis deviation atau di aksis yang normal. Jika right axis deviation, pilihannya yang DGA, TAPVR, HLHS, DE, VS, tricuspid atresia dengan VSD yang besar. Jika dia RVH, mungkin ke arah DGA, TAPVR, hypoplastic left heart syndrome. Jika LVH, tricuspid atresia, VSD besar.
Jika dia suatu aksis yang normal, kemudian bisa trunkus arteriosus dan HLA-H. Jika RVH dia hypoplastic left heart syndrome, jika ventricular hypertrophy dia trunkus arteriosus. Bagaimana kita bisa menentukan ini suatu aksis yang LAD maupun RAD? Nanti mungkin para sejawat bisa mengikuti seandainya nanti ada workshop tentang EKG mungkin akan dijelaskan lebih detail di acara workshop ya. Jadi EKG pada anak tidak seperti EKG pada dewasa. Jadi dari X-ray dan EKG kita sudah bisa mencurigai ke arah kelainan sianotik yang mana yang bisa kita tentukan. Setelah anamnesis, sebelum fisik, EKG dan chest X-ray, maka ada modalitas yang bisa kita lakukan transthoracic echocardiografi, merupakan 2D atau echo baik dokter maupun untuk mendiagnosis suatu severity dari kelainan jantungnya, termasuk non-invasif prosedur, dan dia termasuk yang dependent operator dan akan terus membutuhkan experience dari operator. Jadi ini termasuk modalitas yang sensitivity dan spesifiknya sangat tinggi, dan bagi para sejawat nanti yang ikut workshop tentang echo, kita akan memberikan sedikit basic echo pada suatu kelainan kongenital baik sianotik maupun asianotik. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail di sini. Manajemen tentang sianotik, ada beberapa kondisi emergensi, misalkan bagaimana jika terjadi suatu hipersenotik pada TOF, di mana hipersenotik ini terjadi adanya suatu hiperspasme dari infundibulum yang bisa ditrigger oleh anak dengan menangis, defekasi, ataupun kondisi-kondisi tertentu, sehingga akan terjadi suatu lingkaran, adanya peningkatan oksigen demand, akan PO2 akan turun, pH akan turun, akan men-trigger PCO2 akan men-trigger suatu hipertoni, akan meningkatkan increasing dari intrathoracic pressure, increase dari systemic flow dan menurunkan pulmonary flow, dan akan terjadi suatu right to left sum yang akan lebih tinggi, sehingga terus akan terjadi suatu lingkaran setan, terjadinya hypersonic spell. Apa gejala-gejala hypersonic spell? Biasanya anak dengan uncontrol, nangis yang tidak bisa dikontrol, biasanya akan terjadi suatu nafas yang cepat dan dalam, acidosis metabolik dengan kusmol, adanya cyanosis yang lebih dalam, mungkin bisa sedang dan bisa mengakibatkan kematian. Apa tata laksana yang harus kita berikan? Yang pertama, kita tenangkan bayi yang terjadi hypersonic spell. Yang kedua, chest position, ya, di mana chest position ini mendekatkan lutut ke dada, tujuannya untuk meningkatkan preload dengan semua darah dari kaki diharapkan ke jantung, sehingga aliran darah ke paru-paru akan meningkat. Dia juga akan meningkatkan SVR, sehingga left ventricular pressure akan meningkat dan left to right akan juga meningkat. Morfin gunanya untuk depresi nafas, sehingga oksigen demand akan turun. Oksigen juga penting untuk meningkatkan oksigenasi. Volume, intravenous volume jika ada IV dengan 10 cc per kilo. Sodium bikarbonat untuk mengatasi acidosis metabolik. Propranolol juga untuk mengontrol heart rate dan mengurangi hiperspasme dari infundibulum. Phenylphenoxy untuk meningkatkan systemic vascular resistance, sehingga akan meningkatkan left to right, sehingga aliran darah ke paru semakin meningkat. Dan yang terakhir general anestesi jika dibutuhkan anestesi. Tapi ini sangat advance, ya, sehingga anaknya kita tidurkan, kita kasih movement, kita ventilated. Bagaimana manajemen TOF? Bisa paliatif, bisa definitif. Jika anak sudah sering hypersonic spell dengan small pulmonary artery, dan untuk preparation terhadap definitive treatment. Definitive treatment pada TOF biasanya kita akan melakukan total koreksi yang dilakukan oleh teman-teman bedah torakardiovaskuler. Ini lebih advance, kita akan menjelaskan tentang detail. Bagaimana dengan kasus-kasus yang dirujuk? Kapan? Jika ada suatu recurrent cyanotic spell, sudah usia 3-6 bulan, dan adanya suatu gagal tumbuh. Jadi teman-teman di daerah, dokter anak maupun dokter umum, saya juga menemukan kasus seperti ini, alangkah baiknya segera dirujuk untuk kita lakukan tata laksana lanjutan. Bagaimana jika adanya suatu ductal dependent lesion?
misalkan tricuspid atresia maupun pulmonary atresia dengan interventricular septum, ini secara harus segera dirujuk ya, dengan pemberian oksigen yang konsentrasi rendah dengan target saturasi di atas 70%. Jika ada prostaglandin I1 boleh diberikan, tapi sangat mustahil karena di Jawa Timur cuma ada di Sutomo untuk memaintain patensi dari duktus. Tapi hati-hati pemberian suatu prostaglandin I1 melebihi dosis 0,5 mikrogram, maka akan terjadi suatu hipoventilasi, apneo, dan edema serta low grade fever. Dan apa yang harus dilakukan? Mungkin di center-center seperti di center-center jantung akan dilakukan PDA stenting atau PTSAN, BCPS, dan akhirnya nanti definitif Fontan prosedur. Jadi teman-teman harapannya bisa memanage untuk refer case ke cardiac center untuk case-case yang seperti ini. Bagaimana dengan TGA yang dengan parallel circulation, di mana dia tidak ada VSC atau interventricular septum, dia dengan darah dari tubuh akan kembali ke right atrium, ke right ventricle, akan kembali ke tubuh dari aorta, dari sisi kiri pun juga seperti itu, dari pulmonalis akan ke left atrium, ke left ventricle, kembali ke pulmonary artery, sehingga yang membuat dia survive adanya mixing blood. Mixing blood bisa dari patent foramen ovale, bisa dari PDA, maupun bisa dari VSD jika ada VSD. Tapi kalau dia tidak ada VSD, maka tidak akan terjadi suatu mixing dari VSD. Ini termasuk kasus yang harus segera dirujuk. Tetap kalau ada prostaglandin I1 tetap diberikan untuk memaintain adanya suatu duktus. Kalau atresia-septumnya akan kita lakukan untuk melebarkan suatu atrial defect atau PFO, sehingga harapannya mixing blood akan meningkat dan saturasi akan meningkat, dan tetap akan dilakukan atrial switch operation 3-6 minggu awal kehidupan. Jadi tidak disimpan di tempat-tempat para teman sejawat, tapi harus segera dirujuk untuk tata laksana selanjutnya karena ada golden period dilakukan suatu operasi. Jadi harapannya seperti itu. Take home message dari presentasi ini bahwa diagnosis dini dan tata laksana dini pada cyanosis akan mengurangi morbiditas dan mortalitas. Yang penting tetap history taking, maternal history, physical examination, plus oximetry, tes X-ray, ECG, sangat membantu untuk diagnosis dan kapan waktu kita merujuk kasus-kasus dengan cyanotic congenital heart disease. Ekokardiografi non-invasif prosedur yang bisa mendiagnosis suatu cyanotic congenital heart disease, dan tata laksana bisa paliatif dan definitif drop-in untuk suatu keadaan cyanotic congenital heart disease. Matur nuwun untuk guru-guru kami, Prof. Teddy, Dr. Marus, dan Dr. Alid. Dan ini tim dari Surabaya, nanti ada tambahan satu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Taufik, terima kasih sekali atas presentasinya yang sangat informatif dan mudah-mudahan bisa membantu kesulitan dari teman-teman di daerah yang sedang menghadapi serangan sianusis.